Shalom pagi, mari sama-sama dudukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pagi yang cerah kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami, dan kami juga tak lupa menaikkan doa sama. Haleluya. Shalom pagi, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes pasal 18 ayat 31 sampai ayat 36. 37 maksud kami. Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai ayat 37. Lambung Yesus ditikam. Ketika hari itu hari persiapan, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian itu dan keyakinannya benar. Dan dia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang terjadi dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang pada Dia yang telah mereka tikam. Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang dinubuatkan pasti akan digenapi. Apa yang dinubuatkan tentang Yesus digenapi, dan kita melihat apa kata ketika Yesus disalib. Ada satu yang sangat menarik, dikatakan pada ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Sedangkan firman Allah berkata pada ayat 31b, sebab Sabat adalah hari yang bersama, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan minta kepadanya supaya kaki orang-orang dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kedua penjahat ketika kanan dipatahkan, tetapi Yesus tidak. Kenapa? Apa yang tersurat di dalam Alkitab pasti akan terjadi. Sebagaimana Mazmur pasal 34 ayat 21. Mazmur pasal 34 ayat 21 yang berkata Dia memiliki segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Jadi apa yang dikeluarkan tentang Yesus digenapi. Jadi dan kita tahu kedatangan Tuhan sudah dianggap begitu, pasti akan datang. Jalan ke surga dan Dia akan datang menjemput gerejanya. Siap sedia untuk bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang terlihat pas saat ini mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan seperti apa. Biar kita yang masih hidup bersiap-siap, berjaga-jaga dan maka jadi kita berdoa pagi ini. Siapa saja pagi, sore, pulang kerja, ke malam, tengah malam, berdoa. Amin. Mari sama-sama kita pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa, firman-Mu menceraikan fikiran hati kami, memberikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden,
menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan, sedang terkasih. Terimalah berkat nikmatnya Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.